Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Jamaah Masjid Darul Razak mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jamaah salat Idul Fitri yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memerintahkan kepada kita untuk terus bertakwa kepadanya. Karena dengan takwa ini sebagai bukti bahwa kita telah mensyukuri nikmatnya. Dan siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan terus menambahkan kenikmatannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah di tahun ini kita sama-sama dapat melaksanakan sholat Idul Fitri. Tetaplah selalu bersyukur karena kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan. Semoga setiap langkah dan niat kita selalu dicatat sebagai amal kebaikan dan mendapatkan balasan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, pada kesempatan ini diperkenankan kami dari Panitia Idul Fitri 1445 Hijriah Masjid Darul Razak untuk menyampaikan beberapa informasi terkait agenda pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Panitia Idul Fitri 1445 Hijriah Bapak Abga Mulia, dan yang kedua salat dan khutbah Idul Fitri yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustaz Dr. Agus Setiawan MA. Maka dari itu, yang pertama, mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Idul Fitri 1445 Hijriah. Kepada Bapak Abga Mulia, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehingga pada pagi hari yang penuh kebarokahan ini, Allah himpunkan kita hadir di tempat ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah sebulan penuh kita digembleng dalam madrasah Ramadan. Semoga Allah Ta'ala menerima seluruh ibadah puasa dan amal soleh kita semua selama Ramadan kemarin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah sholat Idul Fitri, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mewakili Panitia Syiar Ramadan 1445 Hijriah Masjid Darul Razak menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan program kegiatan Ramadan sebagai berikut. Pertama, alhamdulillah seluruh agenda Syiar Ramadan 1445 Hijriah yang berlangsung sejak 2 Maret 2024 sampai akhir Ramadan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Antara lain, kajian persiapan Ramadan atau Tarhib Ramadan, pesantren Ramadan anak dan remaja, sholat tarawih bersama Imam Syekh dari Gaza, dilanjutkan donasi untuk Palestina. Alhamdulillah terkumpul sekitar 14 juta rupiah dari para jamaah semua. Sholat tarawih berjamaah setiap hari alhamdulillah mengalami peningkatan dari jumlah shaf. Kemudian iftar jama'i warga muslim dan karyawan paguyuban. Dilanjutkan gerakan berbagi beras untuk fakir miskin, anak yatim dan santri penghafal Quran. Lalu kajian subuh setiap Sabtu atau Ahad. Ada juga tahsin Al-Quran, kajian online Living Sirah by Iman Pet. Kemudian penerimaan dan penyaluran ziswaf oleh Baitul Mal Masjid Darul Razak. Kita juga bekerja sama dengan Badan Wakaf Al-Quran untuk Wakaf Al-Quran. Alhamdulillah terkumpul 12.005.000 rupiah. Kemudian itikaf pada 9 hari terakhir, alhamdulillah ada peningkatan jumlah peserta. Itikaf khususnya diikuti oleh warga YA, YB, YC, dan juga peserta dari sekitar kota wisata. Pengadaan dan penyediaan makan sahur, buka puasa, dan takjil setiap hari untuk mustahik sekitar masjid antara lain imam dan petugas Masjid Darul Razak, santri penghafal Quran, dan petugas keamanan paguyuban Montreal Toronto YA YBYC serta pos keamanan di Jalan Narogong. Total ada sekitar 1.500 nasi box telah disalurkan. Kegiatan terakhir, kami mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir dalam Silatul Ukhuwah warga muslim Montreal Toronto YA YBYC yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 28 April 2024 bersama Ustadz Abu Yahya Badrul Salam. Kedua, laporan keuangan, penerimaan dan pengeluaran infak amal soleh Ramadan sebagai berikut. Ini terakhir dari update bendahara. Saldo awal adalah 8.175.026 rupiah. Penerimaan infak rekening PHBI dan infak tarawih total 137.204.772 rupiah. Sehingga total pengeluaran infak untuk kegiatan Syiar Ramadan adalah 125.450.700 rupiah. Sehingga dengan demikian tersisa dana infak kegiatan Ramadan sejumlah 19.929.098 rupiah. Kami menyampaikan jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyisihkan infak terbaiknya mendukung kegiatan Syiar Ramadan di Masjid Darul Razak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat atas amal soleh Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin.
Ketiga, Baitul Mal Masjid Darur Razak juga menerima dan menyalurkan ziswab sebagai berikut. Zakat fitrah. Penerimaan zakat fitrah berupa beras sebanyak 292 kg dan berupa uang sebesar 10.289.000 yang dikonversi menjadi beras sebanyak 662 kg. Sehingga total penerimaan menjadi 954 kg. Dan ini telah disalurkan ke 304 mustahik. Zakat mal. Total penerimaan zakat mal sebesar 90.995.000 dan sebagian sudah disalurkan. Kemudian fidyah. Total penerimaan dana fidyah sebesar 4.200.000 rupiah dan telah disalurkan kepada 144 duafa berupa nasi bok dan lauk pauk. Infak penerimaan sebesar 1.190.000 rupiah. Kami menyampaikan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang telah menunaikan kewajiban zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah di Baitul Mal Masjid Darur Razak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri, melalui kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan panitia Syiar Ramadan, kepada pembina dan pengurus Masjid Darur Razak, pengurus MT Anissa, adik-adik santri Rumah Tahfiz Darur Razak dan Taman Pendidikan Al-Quran Darur Razak atas segala dukungan dan kerjasama yang solid sehingga agenda demi agenda Syiar Ramadan 1445 Hijriah dapat terlaksana dengan baik. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membalasnya dengan pahala berlipat. Amin ya rabbal alamin. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah dan warga muslim apabila ada kekurangan di sana sini dan segala hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Barakallahu fikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khairan kasiran atas sambutannya yang sudah disampaikan oleh Bapak Abga Mulia selaku Ketua Panitia Idul Fitri 1445 Hijriah. Jemaah sekalian, sebelum kita sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri, sekedar mengingatkan kembali terkait tata cara sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri dilaksanakan atas 2 rakaat dan rakaat pertama setelah takbiratul ihram diawali dengan 7 kali takbir. Pada rakaat kedua yang diawali dengan 5 kali takbir. Di antara tiap takbir hendaknya menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak terikat untuk bacaannya, namun insya Allah dapat juga membaca dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan perhatian untuk pada jamaah untuk tidak mengobrol saat khotib sedang khutbah dan tidak meninggalkan lokasi sebelum khutbah selesai karena bagian dari sholat Idul Fitri. Dan insyaallah, dan terakhir setelah melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah diharapkan untuk para jamaah bersalam-salaman atau bermaaf-maafan. Demikian akhir kata saya selaku pembawa acara, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah tutur kata dan bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya mari kita sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri yang dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri. Stawu istaqimu. Lurus dan rapatkan shaf.
الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. Hadirin, hadirat, kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di pagi hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Dari mulai tadi ba'da subuh kita keluar dari rumah menuju ke tempat sholat, begitu juga dengan kaum muslimin dan muslimat yang lainnya, sambil mengumandangkan takbir dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah masih mempercayakan hidup hingga hari ini. Allah mengingatkan kita dalam surat Fatir ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup bagi kalian untuk merenung betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Allah juga masih memberikan sehat. Allah masih memberikan kepada kita beragam nikmat. Di antaranya adalah kita baru saja menuntaskan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, dan seandainya Allah kembali pertemukan kita di Ramadan yang akan datang, maka mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ibadah yang lebih baik lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tak lupa salawat keriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang istimewa. Dengan manusia biasa tumbuh rasa cinta karena pernah berjumpa, ada rasa rindu karena pernah bertemu. Tapi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah bertatap muka dengan beliau. Namun Allah titipkan rasa cinta di hati kita, kerinduan yang begitu mendalam dalam sanubari kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah muliakan kita untuk dapat berjumpa bahkan satu surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara yang kita pelajari daripada ibadah Ramadan adalah bagaimana pentingnya membersihkan jiwa kita. Kebersihan jiwa sangat berpengaruh baik dalam kehidupan kita di dunia maupun nantinya di akhirat kelak. Saat Nabi SAW diutus sebagai Rasul, saat itu di kota Mekah ada seorang tokoh yang terkenal yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Beliau merupakan tokoh senior kalangan Quraisy. Beliau bukan saja seorang yang kaya, tapi beliau juga seorang yang dermawan. Menurut riwayat, setiap kali musim haji, orang kafir Quraisy juga mengenal haji, tapi mereka melakukan ibadah haji secara menyimpang. Mereka melakukan tawaf tanpa busana, dan Allah murka dengan hal itu. Sekali lagi, setiap kali musim haji berdatangan orang-orang Arab ke kota Mekah. Al-Walid bin Mughirah setiap harinya menyembelihkan 10 ekor unta yang dagingnya dibagikan kepada mereka. Kalau kita kalkulasikan, 1 ekor unta sekitar 40-50 juta, berarti setiap harinya Al-Walid bin Mughirah mengeluarkan 400-500 juta. Beliau juga seorang yang tegas. Beliau tidak minum khamar. Bahkan beliau yang merupakan ayah dari Khalid ibn Walid pernah memukuli kakak dari Khalid ibn Walid karena ketahuan meminum khamar.
Al-Walid bin Mughirah juga seorang yang pandai sastra. Saat itu diakui bahwa orang yang paling pandai sastra di Mekah adalah beliau dan satu lagi yang berada di Taif yang bernama As-Saqqaf. Tapi begitu banyaknya kebaikan yang dimiliki oleh Al-Walid bin Mughirah, namun menyisakan ada satu penyakit hati, yaitu bagaimana dengki dan iri. Karenanya ketika Nabi SAW menerima wahyu, rasa iri dan dengki inilah yang muncul, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan beliau dalam surat Az-Zukhruf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu laula nuzzila al-Qur'anu ala qalbi rajulin min qalbayni jawfi. Beliau mengatakan, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepada salah satu dari kami, dua orang yang paling mengerti tentang sastra. Inilah Al-Walid bin Mughirah. Bahkan ketika orang-orang Quraisy menyuruh kepadanya untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW, untuk kemudian bagaimana merontokkan daripada hujjah daripada Nabi SAW, ternyata ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran tertunduk beliau dan beliau mengatakan, wallahi inna a'lahu lahalawah, demi Tuhan sesungguhnya kalimat yang dibacakan oleh Muhammad mengandung hal yang indah. Ketika beliau keluar dari rumah Nabi Muhammad SAW dengan wajah yang tertunduk lesu, orang-orang kafir Quraisy sudah sangat khawatir kalau sampai beliau mengikuti ajaran Muhammad SAW. Maka ketika sampai bersama orang-orang kafir Quraisy, diingatkan kedudukannya, diingatkan fasilitas yang akan didapatnya ketika dia tetap bersama dengan ajaran daripada orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian beliau memilih hal tersebut. Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Mudaththir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahu fakkara wa qaddar, fakutila kaifa qaddar, tsumma kutila kaifa qaddar, tsumma nazar. Hadirin hadirat sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita belajar bahwa bagaimana kebersihan hati, bagaimana kesucian jiwa ini sangat-sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang kedua adalah satu hal yang menarik ketika Nabi SAW bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi SAW ketika memasuki 10 hari yang terakhir mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya untuk beribadah, dan ada satu kalimat yang menarik adalah wa aiqaza ahlah, bagaimana beliau membangunkan keluarganya. Perhatian kepada keluarga merupakan suatu kemestian bagi rumah tangga kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa istri atau suami dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang mengharapkan kehadiran anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan makhluk yang Allah kehendaki. Allah menganugerahkan kepada hamba yang Allah kehendaki anak-anak perempuan. Lihat, ketika Allah berfirman tentang anak, Allah menggunakan kata yahabu. Allah menganugerahkan. Jadi anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menganugerahkan kepada hamba yang Allah kehendaki anak laki-laki. Atau Allah memberikan berpasang-pasangan kepada hamba yang Allah kehendaki, dan Allah menjadikan di antara hambanya ada yang tidak memiliki keturunan. Dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Allah yang memberikan anugerah keluarga pada kita. Allah yang memberikan anak kepada kita. Ada satu alasan kenapa kita peduli kepada keluarga kita, kenapa kita peduli kepada pendidikan istri dan anak-anak kita. Jawaban yang sangat sederhana, tapi merupakan hal yang mendasar adalah kita ingin satu surga dengan mereka.
ada satu ayat yang sering saya mintakan kepada yang akan baca Quran dalam prosesi akad ataupun resepsi pernikahan, yaitu surat At-Tur ayat 21. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunan mereka yang beriman, maka kami kumpulkan mereka di surga. Subhanallah. Ada seorang ahli tafsir yang mengatakan, kita tidak ragu dengan indahnya surga, kita tidak sangsi dengan nikmatnya surga, tapi dalam ayat itu Allah menggambarkan betapa bahagianya ketika Allah muliakan kita masuk ke dalam surga dan kumpul kembali dengan pasangan kita, kumpul kembali dengan anak-anak kita. Itulah karenanya hadirin hadirat ma'asyiral muslimin, dari sekian banyak dialog orang tua, dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi SAW, ada 17 dialog yang Allah abadikan dalam Al-Quran. 17 dialog orang tua dengan anak dalam Al-Quran, dan itu Allah abadikan dalam 9 surat. Yang menarik adalah 2 ayat merupakan dialog antara ibu dengan anaknya, dan 14 ayat merupakan dialog antara bapak dengan anaknya, dan 1 ayat merupakan mubham, tidak dijelaskan yang berdialog itu ayah atau ibu dengan anaknya. Padahal kalau kita lihat dalam keseharian kita, yang paling banyak memiliki waktu bersama dengan anak adalah kaum ibu. Tapi Allah mengabadikan justru jauh lebih banyak dialog ayah dengan anak. Ada seorang mahasiswi di Ummul Qura University Mekah, Sarah Al-Mu'aithiri namanya, mengangkat fakta ini dalam tesis master beliau yang diberikan judul dengan Al-Hiwar Bainal Aba'i wal Abna fil Qur'anil Karim wa Tatbiqatuhu Tarbawiyah. Dialog orang tua dengan anak dalam Al-Quran dan aplikasinya dalam pendidikan anak. Beliau memberikan sebuah kesimpulan dari fakta tersebut, menunjukkan bahwa yang pertama, kewajiban mendidik anak bukan saja tanggung jawab seorang ibu, tapi juga bagaimana tanggung jawab seorang ayah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan tidak tahu bagaimana kesibukan para suami, Allah bukan tidak tahu bagaimana kesibukan para ayah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan bahwa di tengah kesibukan seorang suami atau seorang ayah, gunakan kesempatan untuk berdialog dengan anaknya. Bagaimana kesempatan berdialog dengan anaknya? Dan yang menarik, dari 14 dialog atau total dialog antara orang tua dengan anak adalah mostly kebanyakannya adalah dialog tentang menanamkan tauhid kepada anaknya. Ini yang paling berbanyak. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saat ini Indonesia menjadi negara ketiga yang miskin peran ayah. Ada yang dikenal dengan the fatherless country. Banyak di antara rumah tangga seorang ayah berangkat kerja, anak masih tidur, dan ayah pulang kerja, anak sudah tertidur. Ada seorang psikolog yang mengatakan, saya sedang campaign, bagaimana satu hari minimal seorang ayah 30 menit saja bersama dengan anaknya, tapi dengan satu syarat, bahwa saat bersama dengan anak, sang ayah tidak disibukkan dengan gadgetnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang ketiga yang menjadi pelajaran daripada beribadah di bulan suci Ramadan adalah betapa pentingnya tentang persatuan, bagaimana pentingnya kolaborasi, bagaimana pentingnya saling memahami. Perbedaan-perbedaan kuruniyah ataupun masalah fikih, kalau kita mencoba untuk menganalisa, kadang dalilnya sama, kekuatan dalilnya sama, diriwayatkan oleh imam yang sama, bagaimana ada dalam kitab yang sama, tapi cara pandang yang berbeda, maka jangan sampai kemudian melunturkan ukhuwah di antara kita. Saya ambilkan satu contoh dari apa yang saya pelajari dari S1, S2, S3 di bidang hadis. Maka Bapak Ibu bisa buka dalam kitab Sahih Bukhari dalam babun ini. Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW. Wanita ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ini ahabu nafsi ilaik. Ya Rasulullah, aku serahkan diriku untuk dirimu. Artinya beliau siap untuk dinikahi oleh Nabi SAW. Fataqta'a Rasulullah SAW. Nabi yang tadinya sedang menunduk, kemudian menengadahkan kepalanya, lantas menunduk lagi.
para ulama hadis mengatakan di sini menjadi suatu pelajaran bahwa niqab ataupun cadar tidaklah diwajibkan kepada seluruh muslimah para sahabat wanita saat itu. Yang berikutnya adalah Nabi terdiam. Lantas berdiri seorang sahabat pria dan mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaka la turiduha. Ya Rasulullah, sepertinya engkau tidak berminat dengannya. Nikahkan dia dengan diriku. Kata Nabi SAW, apa yang kau miliki untuk mas kawin? Laki-laki mengatakan tidak ada. Lantas kemudian dia mengatakan, bagaimana kalau sarung? Nabi kemudian bertanya, kalau kau serahkan untuknya, apa yang kau pakai? Laki-laki ini kemudian terdiam lagi. Lantas Nabi SAW bertanya, apakah yang kau hafal dari Al-Quranul Karim? Laki-laki ini kemudian mengatakan, aku hafal surat ini, dan ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, alimha faqad zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Dalam riwayat yang lain dengan redaksi yang berbeda, alimha faqad ankahtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Alimha terdiri dari dua kata. Terjemah kita adalah ajarkan ia. Ianya ini kembali kemana? Al-Imam Syafi'i memahami bahwa ianya itu adalah kembali kepada si wanita. Sehingga dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, mas kawin itu boleh sesuatu yang tidak berbentuk. Contohnya adalah hafalan Al-Quranul Karim. Tidak sedikit kita dapatkan para ukhti muslimah yang minta mas kawin kepada calon mempelai suaminya hafalan surat Ar-Rahman. Ada yang minta hafalan surat ini dan itu. Maka menurut mazhab Imam Syafi'i adalah dibolehkan berdasarkan dari pemahaman tadi, ajarkan kepada wanita tersebut. Namun Imam Abu Hanifah mengatakan tidak. Kembalinya kata ganti iya, bukan kembali kepada si perempuan, tapi kembali kepada surat-surat yang tadi dia sebutkan. Maka maknanya adalah ajarkan surat-surat yang kau hafal tadi pada orang lain, upahnya untuk mas kawin. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, ketika mas kawin itu sesuatu yang tidak berbentuk, bagaimana kalau sudah diserahkan mas kawin dalam bentuk hafalan, dan kemudian Allah takdirkan perceraian dan belum disentuh wanita tersebut? Allah menyebutkan dalam Al-Quran orang-orang wanita-wanita yang diceraikan dan sudah diberikan mas kawin namun belum disentuh, maka kewajiban dia adalah fanisu ma faradtum, dia wajib mengembalikan separuh dari mas kawinnya. Imam Abu Hanifah mengatakan akan sangat sulit menentukan separuh dari mas kawin yang tidak berbentuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat sidang sholat Id yang dimuliakan Allah, hadisnya sama, kuatnya sama, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahkan dikuatkan oleh Imam Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Tapi cara pandang yang berbeda menjadikan turunan masalah, dan ini menjadi khazanah ilmiah yang sangat luar biasa, tanpa harus kemudian menjadikan hal ini menjadi perpecahan di kalangan umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita melihat bagaimanakah ukhuwah Islamiyah dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka kita dapati Nabi SAW menyebutkan beberapa hal. Yang pertama adalah perumpamaan persaudaraan mukmin dengan mukmin yang lainnya. Nabi mengatakan bagaikan bangunan. Nabi SAW bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan, rawahu Muslim. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan sebuah bangunan yang menguatkan satu dengan yang lain. Makna dari hal ini adalah kerjasama, adalah kunci untuk merajut daripada ukhuwah, tidak egois dan merasa diri paling penting dan berjasa. Gotong royong dan tengah rasa merupakan sikap mukmin yang harus dibangun untuk memperkuat daripada ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bagaimana Nabi SAW bersabda, al-mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a fiha 'aiban aslahahu. Di sini Nabi SAW mengatakan seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Jika dia melihat sesuatu aib pada cermin tersebut, hendaklah ia perbaikinya. Cermin adalah tempat untuk mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang masih belum sempurna. Kebaikan yang ada semoga menjadi teladan bagi saudara mukmin yang lainnya. Sedangkan kekurangan adalah menjadi gambaran bagi diri sendiri untuk memperbaiki dan menjadi pelajaran bagi mukmin yang lainnya. Yang ketiga, Nabi SAW memberikan ilustrasi bahwa orang mukmin itu adalah bagaikan lebah.
Nabi SAW bersabda, "Mathalul mu'minina kamathalin nahlah, in akalat akaran thayyiban, wa in wada'at thayyiban, wa in wada'at ala udi syajarin lam taksirhu." Rawahul Baihaqi. Perumpamaan orang-orang yang beriman bagaikan lebah. Walaupun lebah kita lihat bagaimana berbondong-bondong, tapi yang menarik dari lebah adalah 3 hal. Ia tidak makan kecuali yang baik, dan dia tidak meninggalkan kecuali yang baik. Dan apabila lebah menempel pada batang pohon, walaupun sebegitu besarnya, tapi tidak membuat patah daripada batang pohon itu. Maka di sini para ulama mengatakan orang mukmin mestinya mampu menempatkan diri pada posisi yang tepat. Bagaimana ketika ia berada di masyarakat, merekatkan bukan menjauhkan, menguatkan bukan melemahkan. Inilah bagaimana seekor lebah yang mestinya dicontoh oleh orang yang beriman. Yang keempat, Nabi SAW mengatakan bahwa orang mukmin itu seperti emas. Dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW mengatakan, "Mathalul mu'min, mathalus safiinatil dzahab, in nafa'at 'alaiha ahmara, wa in lawazanat lam tanqus." Nabi SAW mengatakan perumpamaan orang mukmin seperti batangan emas. Kalau engkau meniupkan api padanya, ia akan memerah. Tapi kalau engkau timbang dia, maka tak berkurang daripada emas itu. Menjadi mukmin seumpama emas, maka dia kokoh, tidak luluh dan menyerah dengan keadaan. Dia kokoh berpijak kepada kebenaran, tidak lebur dan tidak mengikuti arus begitu saja. Ia punya prinsip yang objektif dalam kebenaran, sehingga tidak memihak kepada orang yang bersalah. Yang kelima, orang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Nabi SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, mathalul jasadi wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang mukmin dalam sikap saling mencintai, dalam mengasihi dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada yang sakit, maka sakitlah seluruh tubuh itu dengan merasakan susah tidur dan demam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, marilah kita lapangkan dada kita persiapkan pendidikan keluarga kita, dan kita bersihkan daripada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa." Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam yang lurus. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia di atasnya. Minal 'aidin wal faizin. جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده المتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، 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 الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وكفى، ونصلي ونسلم على نبينا مصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن الله أمركم بأمر، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا الله، kami semua yang hadir di lapangan ini seluruhnya bersimpuh di hadapan-Mu dengan mengakui segala nikmat yang pernah Kau beri pada kami. Ya Allah,
Kau berikan kami kesempatan hidup, Kau berikan kami sehat, Kau berikan kami keluarga, Kau limpahkan kepada kami nikmat yang tiada terhingga. Ya Allah, kami semua yang hadir di lapangan ini mengaku tiada sekecil apapun nikmat yang kami rasakan atau yang dirasakan oleh orang-orang yang lain, melainkan seluruhnya dari-Mu ya Allah. Bagimu segala puji dan kesyukuran. Allahumma ya Allah, kami juga bersimpuh di hadapan-Mu dengan memohon, sudilah Kau terima amal ibadah kami di bulan Ramadan yang lalu. Terimalah ibadah saum kami, terimalah ibadah sholat kami, terimalah ibadah iktikaf kami, terimalah sedekah kami, terimalah zakat kami, terimalah baca Quran kami. Ya Allah ya Tuhan kami, sempurnakanlah kekurangan-kekurangannya. Ya Allah, di kesempatan yang baik ini, izinkan kami memohon ya Allah, ampuni dan sayangi seorang wanita yang 9 bulan kami berada dalam rahimnya. Ampuni seorang wanita yang telah membesarkan kami dengan penuh cinta. Dia adalah ibunda kami. Beliau semakin tua, memutihkan rambutnya, kerut di wajahnya. Ampuni juga dan sayangi seorang laki-laki yang telah bekerja banting tulang demi keluarganya. Kami belajar bagaimana bertanggung jawab dan keikhlasan darinya. Dia adalah ayah kami. Allahumma ya Allah, ampuni dan sayangi keduanya. Maafkan kami yang belum sempat bakti kepada mereka. Ampuni kami yang pernah mengecewakan hati mereka. Ampuni kami yang pernah meninggikan suara di hadapan mereka. Ampuni kami yang pernah membantah kata-kata mereka. Ampuni kami yang pernah membuat mereka menangis. Padahal Nabi bersabda, membuat orang tua menangis adalah durhaka kepada mereka. Allahumma ya Allah, kepada ibu dan ayah kami yang sudah meninggal dunia, ampuni dosa mereka, lapangkan alam kubur. Kami menjadi saksi mereka telah membimbing kami dengan baik. Kami rindu pada mereka ya Allah. Kumpulkan kami kembali dengan mereka di surga. Ya Allah, sekiranya Engkau memberikan kami pendamping hidup, berikanlah kami pendamping hidup yang kekal hingga ke surga. Jadikanlah rumah tangga kami sakinah. Engkau kuncuri dengan cinta mawaddah warahmah. Ya Allah, lahirkanlah dari rahim istri kami dan para muslimah yang hadir dalam sholat ini, lahirkanlah anak-anak yang soleh dan solehah. Jaga akidah dan akhlak anak-anak kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami para penegak-penegak sholat, anak-anak yang gemar baca Al-Quran, anak-anak yang rajin menghafal Al-Quran, anak-anak yang taat padamu dan berbakti pada orang tuanya. Allahumma ya Allah, kuatkanlah ukhuwah di antara kami, berkahilah persaudaraan di antara kami, cabutlah dari hati kami rasa iri, rasa dengki, rasa dendam di antara kami. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa a'li bi fadlika kalimatal haqqi wad din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma innahum jiya'un fa'at'imhum. Allahumma innahum uradun faqsuhum. Allahumma harrir masjid al-aqsa. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin. Allahumma shakkil shamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil al-ardha tahta aqdamihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu 'amin wa antum ila Allahi aqrab wa 'ala ta'atihi adwam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah